Jumpa kembali di acara kita, di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam bersama beliau Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Yang insya Allah kan kita mulai kembali di bulan Syawal setelah sebelumnya kita libur ya untuk beberapa pekan setelah bulan Ramadan, dan insya Allah ini pertemuan pertama kembali setelah libur kemarin di bulan Syawal. Dan insya Allah pada acara ngopi ini akan kita siarkan setiap hari Rabu pagi pukul 8 Indonesia Barat dan rutin hingga pukul 9 bersama beliau Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini juga kami akan membuka sesi tanya jawab dan juga sesi salam sapa ya. Silahkan bagi sahabat muslim sekalian yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar agama, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami ya, di nomor 085293348887 ya. Silahkan ya untuk mengirimkan ke nomor tersebut ya, silahkan dicatat nomornya di nomor 085293348887. Nah, sahabat muslim sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersami oleh beliau Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kami ucapkan pula taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, menerima puasa kita, salat kita, tilawah kita, sedekah kita, dan seluruh amal soleh kita dan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Minal aidin wal faidin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang al-aidin, orang-orang yang kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah, wal faizin, dan orang-orang yang sukses dengan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan Allah berikan pada kita senantiasa keistiqomahan untuk bisa terus beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas keluangan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Yogyakarta pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersami beliau Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala di studio Radio Muslim Yogyakarta. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mencatat faidah yang insya Allah akan beliau sampaikan sesaat lagi. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustadz Amrullah Akadinta kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan Rasail min Kunuzil Qur'anil Karim, dari perbendaharaan Al-Quranul Karim. Ini sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, seorang ulama hadis di kota Madinah. Dan kali ini beliau membahas surat Al-Baqarah ayat 177. Surat Al-Baqarah ayat 177. Sebuah ayat yang cukup panjang dan sebuah ayat yang agung yang menjelaskan kepada kita semua pokok-pokok Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sa'ilina wa fi riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Subhanallah, ayat ini berbicara kepada kita mengenai agama ini secara umum, berupa keimanan, berupa kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa kewajiban kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, dan bagaimana kita bersikap dengan diri kita sendiri. Dan itulah agama, mengatur kehidupan manusia secara umum. Allah mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukan termasuk kebaikan engkau memalingkan wajahmu ke timur atau ke barat. Ayat ini sebelum-sebelumnya berkaitan dengan pemindahan arah kiblat. Dari waktu itu ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah di Mekah.
Dan ini kemudian menimbulkan perbincangan, menimbulkan kehebohan pada masa itu. Ya, wabil khusus di kalangan orang-orang kufur, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, mereka heboh. Mereka intinya mengatakan yang tidak baik tentang Islam, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang syariat Islam. Bagaimana syariat berubah-ubah. Ya. Kemudian Allah menjelaskan bukan inti kebaikan. Itu merupakan bagian dari kebaikan, salat menghadap kiblat, tapi itu bukan inti kebaikan. Bukan inti laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Hadap timur, hadap barat atau hadap manapun juga, bukan itulah inti kebaikan. Kemudian Allah menjelaskan apa inti kebaikan, inti sari dari agama ini. Yang pertama tentang keimanan. Maka Allah mengatakan walakinnal birra, namun inti sari kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Disebut di sini rukun iman yang 5. Man amana billah, beriman kepada Allah. Orang yang baik itu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Rukun iman kan ada 6, kok cuma 5 di sini. Disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur, ada iman kepada takdir yang tidak disebutkan di sini. Namun para ulama menjelaskan iman kepada Allah adalah, atau iman kepada takdir adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk iman kepada takdir adalah, atau termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada takdir. Sehingga tidak ada pertentangan, di sini disebutkan 5 dan kita tahu rukun iman ada 6. Intinya ini semua akidah. Dan dari sinilah tumbuh kebaikan-kebaikan seorang mukmin, seorang muslim. Tumbuh ibadahnya kepada Allah, tumbuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh akhlak dan muamalah yang baiknya kepada sesama manusia dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang lurus. Ya. Beriman kepada Allah, satu-satunya Allah yang bahwa Allah itu ada, bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya dan memilikinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang berbeda dengan makhluknya, tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Beriman kepada hari akhir ini juga penting, beriman dengan sesuatu setelah kematian kita. Ya. Ini merupakan motivasi besar bagi seorang mukmin untuk beramal soleh dan meninggalkan keburukan. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang Allah turunkan dengan tugasnya masing-masing, dengan namanya masing-masing. Beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, yang sebagiannya kita tahu, sebagian tidak kita tahu. Kita mengimani adanya kitab-kitab, dan kita beriman wabil khusus dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Kemudian wan nabiyyin, beriman kepada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Wa ma arsalnaka, dan kami tidaklah mengutus, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Allah mengutus baik yang kita tahu nama-namanya, nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Quran maupun dalam hadis, ya, maupun yang kita tidak tahu namanya. Kita beriman dengan itu semuanya. Kemudian bagaimana hubungan dengan sesama manusia? Ya. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan hartanya ala hubbihi, kepada yang dicintainya, atau dalam tafsiran lain hartanya yang dicintainya. Jadi bukan harta yang biasa saja, tapi harta yang dia suka dia berikan. Ya, ini menunjukkan next levelnya sedekah. Kita sedekah dengan yang biasa-biasa saja, alhamdulillah, sebuah kebaikan. Kita punya duit 10 juta, kita sedekah 10.000, insya Allah sebuah kebaikan. Kita punya duit 10 juta, kita sedekah 9 juta. Hanya tersisa 10% buat kita, atau bahkan lebih daripada itu. Ya. Kita punya baju yang kita punya banyak baju, kita sedekahkan sebuah baju kita. Alhamdulillah, sebuah kebaikan. Kita punya baju, kita sedekahkan baju kita yang paling bagus, yang paling berharga, yang paling punya kenangan dengan kita, yang paling mahal harganya. Ini tentunya berbeda. Ini next level dari sedekah. Ya. Wa atal mala ala hubbihi. Kepada siapa? Dzawil qurba, sama kerabat. Kerabat ini perlu diperhatikan. Ya, orang yang dekat dengan kita, kakak kita, adik kita, dan pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Wal yatama, kepada anak yatim. Anak yatim, seorang anak yang belum balik, yang kehilangan ayahnya. Ya, dan dia mesti dimuliakan dengan memberi sesuatu, ya, dengan memotivasinya, ya, dengan menasehatinya. Wal masakin, memberi kepada orang miskin, orang yang kehidupannya kurang, ya, kehidupannya atau pemasukannya kurang daripada pengeluarannya. Wabnis sabil, ya, kemudian ibnu sabil, orang yang
eh, tersesat di jalan atau hilang perbekalannya di jalan. Zaman dahulu, ya, kita tahu perjalanan safar itu sulit, kadang-kadang orang hilang, mungkin dirampok. Kalau sudah gitu, walaupun asalnya dia orang kaya, tapi ketika hilang perbekalan di jalan sudah jatuh miskin dia. Dia berhak menerima zakat. Ya. Wasailin, pada orang-orang yang meminta karena butuh, ya, karena memang kelaparan, karena memang membutuhkan, dia berikan. Wafir riqab, dan untuk membebaskan budak. Islam memotivasi, menganjurkan untuk membebaskan budak sehingga menjadi manusia yang merdeka. Kemudian wa'aqam, dan ini kebaikan besar, ya, berbuat baik kepada sesama manusia. Atal mal, memberikan harta, bukan mesti duit, bisa jadi makanan, bisa jadi pakaian, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Kemudian kata Allah, wa'aqamas salata wa ataz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendirikan salat, mempertahankan salat-salatnya dengan baik, dan dalam setiap salatnya dia perhatikan syaratnya, rukunnya, kewajibannya, dan dia menghiasi dengan amalan sunnah dan menunaikan zakat. Zakat harta jika sudah mencapai nisab dan haulnya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menunaikan janjinya jika dia berjanji, jika dia memiliki perjanjian, ya, dia tunaikan. Dia berjanji dengan seseorang, dia berjanji dengan sesuatu, dia berjanji melakukan sesuatu, maka dia tunaikan janji dia tersebut selama tidak bertentangan dengan aturan Islam. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan sabar. Ini hubungan pada diri kita sendiri. Kadang kita menghadapi berbagai macam situasi yang menyulitkan kita, situasi yang membuat kita sempit, situasi yang membuat kita emosi. Was-sabirin, sabar, ya, sabar. Ketika susah, ketika sedih. Ulaika alladzina shadaqu, kata Allah, mereka yang betul-betul menjaga inti agama, menjaga Islam dengan sebaik-baiknya, menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berkeyakinan, berakidah yang benar, yang lurus, menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dia dengan sesama makhluk, dan kemudian berusaha bersikap baik kepada dirinya sendiri. Ulaika alladzina shadaqu, mereka lah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Subhanallah. Ayat ini begitu luar biasa. Ya, patut untuk kita membacanya dan merenungkannya dan mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalamnya sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita bacakan bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala tentang ayat ini. Kata beliau, dalam ayat ini terdapat dalil keimanan dengan 5 rukunnya. Sebutkan 5 rukun iman, ya. Dari rukun iman yang 6. Tadi nggak ada iman pada takdir, tapi kata para ulama, iman pada takdir adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wahyal imanu billahi, yaitu iman kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada rasulnya, dan pada hari akhir. Dan yang dimaksud kitab dalam ayat ini yaitu semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Alkitab sini termasuk Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan lain sebagainya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Dan hadis tentang rukun iman yang 6 ini disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur, yaitu ketika Nabi SAW didatangi malaikat Jibril dalam bentuk dalam wujud seorang manusia yang putih sekali bajunya, hitam sekali rambutnya, dan para sahabat bahkan melihatnya. Dan malaikat bisa mewujudkan dirinya sebagai manusia, terlihat oleh para sahabat. Dan ketika mereka bertanya kepada Nabi SAW, taulah bahwa itu ternyata malaikat Jibril. Dan di dalamnya terdapat pertanyaan. Dalam hadis tersebut ada pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Rasul SAW tentang iman. Apa itu iman, wahai Muhammad? Kemudian Nabi SAW menjawabnya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, dan ini merupakan hadis pertama yang disebutkan oleh beliau dalam kitab sahihnya. Kemudian rukun iman yang 5 ini disebutkan dalam ayat yang lain. Beliau menyebutkan beberapa ayat yang terkandung di dalamnya rukun iman yang 5. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Ta'ala berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun.
Rasul dan orang-orang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul dari Tuhannya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua mereka, nabi dan rasul dan orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya. 4 ya. Mereka tidak membedakan antara la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Mereka tidak membedakan rasul satu dengan rasul yang lainnya. Saya nggak mau beriman sama Nabi Musa, enggak. Saya nggak mau beriman sama Nabi Nuh, enggak. Semua nabi dan rasul kita beriman. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan saya dengar dan saya taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mengharap ampunanmu wahai Tuhan kami dan kepada Engkau kami kembali. Kata beliau, wa fi qawlihi wa ilaikal masir, dalam sabda atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Engkau kami kembali, ini adalah isyarat kepada iman kepada hari akhir. Kepada Allah kita kembali. Ada hari akhir di sana yang kita akan kembali kepada Allah. Mati, hidup manusia bukan sekedar hitam begitu saja, enggak, akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan segala amal. Dan itulah hari akhir. Demikian pula ditunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 136. Allah mengatakan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kufur dengan iman. Ya, maka ini disebut rukun iman ini. Dan iman kepada takdir, sekali lagi, bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan oleh beliau dalam Quran dan Sunnah, ini banyak sekali terkandung iman pada Allah dan hari akhir disatukan. Dan hanya disebut itu saja, karena ini keduanya yang sangat penting dari rukun iman ini. Iman pada Allah dan hari akhir. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau sabda Nabi SAW, ya, beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mulia, jangan dia ganggu tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau lebih baik dia diam. Ya. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan disebutkan oleh beliau kenapa demikian disatukan ini iman Allah dan kepada Allah dan hari akhir dalam banyak ayat dan hadis. Disebutkan demikian karena iman pada Allah ini asal. Ini pokok dari keimanan. Dan ini dari sanalah terbangun keimanan yang lain. Ya. Keimanan pada malaikat, pada nabi, pada rasul ini terbangun dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada hari akhir, tanbih 'alal hisabi wal jaza' 'alal amal. Peringatan, pengingat bagi manusia bahwa akan ada hisab, akan ada perhitungan, akan ada balasan terhadap semua amal kita di hari akhir. Di dunia mungkin orang kadang-kadang karena punya kekuatan, karena punya koneksi, karena punya harta, karena bisa ngomong, bisa debat, bisa nyogok sana nyogok sini, sehingga hukuman kadang-kadang tidak berjalan, hukum tidak berjalan. Tapi tidak di hari akhir, semua akan dibalaskan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau kejelekan dia juga akan melihat balasannya. Maka seorang muslim hendaklah dia memperhatikan nas-nas ini, ya, dan kemudian dia beramal soleh dengan semangat, dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim hendaklah juga menjauhkan diri dari keburukan-keburukan, dari maksiat, dari perkara-perkara yang diharamkan, karena waspada, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wallahu taala a'lam bishawab. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas secara ringkas dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 177, sebuah ayat yang luar biasa. Ya, kita mesti membacanya dan mentadaburinya. Syukur-syukur kita bisa menghafalnya. Dan kemudian kita membacanya dalam sholat-sholat kita. Sehingga kita pun bisa menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan di ujung ayat ini. Orang-orang yang berakidah yang benar. Orang-orang yang kemudian bermuamalah dengan yang baik dengan sama manusia.
orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan benar, dan orang-orang yang bisa bersikap, bisa bersabar, ya, adalah ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan petunjuk pada kita untuk bisa beramal saleh, Allah berikan keistiqomahan pada kita, dan Allah jadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Silahkan bagi sahabat muslim sekalian yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 085293348887. Silahkan ya dicatat nomornya, silahkan untuk dicatat, dan juga silahkan untuk mengirimkan pertanyaan maupun salam sapa pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 085293348887. Dan sambil menunggu pertanyaan dari sahabat muslim sekalian, akan kami putarkan murotal Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت
الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd.
Selamat pagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan kembali acara ngopi ngobrol perkara Islam di sesi tanya jawab bersama beliau Al Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi sahabat muslim sekalian yang ingin bertanya silahkan mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 085293348887. Dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke nomor kami Ustadz. Langsung ana bacakan Ustadz. Nah. Untuk pertanyaan pertama Ustadz. Ustadz, agar hati kita tenang di tengah berita yang ada saat ini itu bagaimana caranya Ustadz? Ada yang bilang hendak perang dunia, lalu gempa di mana-mana, kemudian banyak berita keamanan di malam hari yang tidak aman. Lalu berita orang bunuh diri dan sebagainya. Bagaimana kiat kita agar tetap tenang hatinya Ustadz? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka muhtadun, mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini terkandung bagaimana seorang itu bisa merasa aman dirinya dan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga melangkah dan bergerak dengan langkah dan gerak yang benar. Yaitu apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Beriman dengan keimanan yang benar dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ini yang menjadi pokoknya. Beriman dengan benar dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Maka siapa yang demikian, maka insya Allah dengan izin Allah dia akan mendapatkan keamanan. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya sehingga langkahnya benar, sehingga jalannya tepat, sehingga hatinya juga menjadi hati yang tenang. Di antara ayat yang lain Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sebuah ayat yang masyhur. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka perbanyak kita berzikir mengingat Allah, jangan mengingat-ingat manusia. Nggak usah terlalu lihat sosial media dan lain sebagainya. Dengan yang kadang-kadang itulah yang membuat kita kehebohan-kehebohan di sosial media atau di media non sosial begitu ya, media apa? Istilahnya media-media yang sifatnya konvensional. Kadang-kadang itulah yang membuat kita heboh, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Ya. Maka berzikirlah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita jalankan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat dan yang lainnya. Perkara-perkara yang haram yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita untuk kita jauhkan, untuk kita tinggalkanlah, jauhkanlah. Perkara yang sunnah kita kerjakan, yang makruh juga kita jauhi. Siapa yang demikian dengan izin Allah akan turun ketenangan pada hatinya, sehingga dia tidak akan khawatir, tidak akan takut ya dengan apa yang terjadi. Kalaupun terjadi kebaikan pada dirinya, alhamdulillah. Kalaupun terjadi keburukan pada dirinya, dia dapat musibah, mungkin qadarullah malam-malam dia akan jadi korban kelitih misalnya. Ya, maka dia pun bersabar. Dan dia mendapatkan kebaikan yang besar dengan kesabarannya. Kalaupun qadarullah lebih daripada itu, katakanlah dia terkena sebuah keburukan sampai akhirnya hilang nyawanya. Namun dia hilang nyawa itu sedang dalam posisi kebaikan. Sedang dalam posisi misalnya baru pulang dari masjid, qadarullah ada kelitih, baru pulang dari pengajian, qadarullah kena kelitih sampai qadarullah nyawanya melayang. Maka dengan izin Allah, orang tersebut mudah-mudahan itu tanda kebaikan akhir kehidupan yang baik. Ketika dalam proses sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sedang berniat dalam sebuah kebaikan. Maka begitulah. Jaga kebaikan-kebaikan kita dengan senantiasa berniat kebaikan. Maka apapun yang terjadi, insya Allah kebaikan bagi seorang muslim. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur jadi kebaikan. Apabila dia mendapatkan yang tidak dia sukai, dia bersabar jadi kebaikan juga bagi dia. Wallahu a'lam bishawab, wallahu ta'ala. Nam saja, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan dengan HP Ustadz? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kami tidak begitu ini, tapi di antara beberapa hal yang bisa dilakukan mungkin itu kalau membatasi betul dari HP ini sulit sekali, tapi atau menghilangkan gitu ya sulit sekali. Tapi bagaimana membatasi seorang anak untuk memainkan HP-nya, ya, untuk memainkan HP-nya dibatasi, jangan sampai loss begitu saja. Ada waktunya, ya, ada durasinya berapa maksimal dia mainkan HP-nya, ya. Demikian pula
seorang orang tua mesti memperhatikan apa yang dilihat anaknya di HP-nya. Ketika ada sesuatu yang tidak baik dilihat, maka sampaikan, jangan lihat-lihat yang seperti ini. Jangan nonton adegan-adegan yang penuh kekerasan misalnya. Kadang-kadang ada juga dalam film-film kartun begitu ya, tapi adegannya kekerasan. Katakannya film untuk anak tapi adegannya kekerasan. Atau adegan yang di dalamnya terkandung ucapan-ucapan yang buruk, caci maki dan lain sebagainya. Atau bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan penyimpangan dan kesyirikan misalnya. Maka perhatikan jangan sampai dan tegur anak kita kalau melihat yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang mengawasi. Ini hal yang mungkin kadang-kadang terluput dari banyak orang tua, malas untuk mengawasi anaknya. Kadang-kadang malah karena repot dikasih HP aja sehingga dia diem. Ya 1 kali 2 kali dan sedikit mungkin boleh, tapi kalau seperti terus-terusan kemudian sampai dia lost begitu, akhirnya dia terbiasa banyak memegang HP, maka ini repot. Kemudian diantaranya namanya anak-anak atau bahkan manusia secara umum, kalau nggak disibukkan dengan sesuatu yang baik, dia akan disibukkan dengan yang buruk. Maka sibukkan anak dengan kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal yang mungkin offline begitu ya, ajak main, ajak dia untuk keluar, ajak dia untuk sholat berjamaah, ajak dia untuk bermain dengan sesuatu yang fisik, misalnya ada mobil-mobilan begitu ya, kemudian ajak dia bermain mobil-mobilan, ajak dia bermain. Ini juga olahraga bagi orang tuanya, sehingga orang tuanya juga bergerak gitu, ajak dia main. Kalau zaman dulu ada petak umpet, ada petak jongkok, ada apa begitu ya, yang sifatnya fisik, sehingga dia happy tanpa harus bergantung atau tanpa harus ketergantungan kepada gadget ya. Maka ini mungkin di antara hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua sehingga menjauhkan anak dari ketergantungan kepada gadget. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, izin tanya, kalau kami sebagai editor divisi media organisasi kampus, apakah boleh membuat postingan hari raya agama lain? Di sini mayoritas anggota muslim, tapi karena banyak komplain dari rekan-rekan non-muslim, mereka menganggap kita tidak toleransi, Ustaz. Jangan untuk membuat itu, untuk mengucapkan hari raya kepada agama lain, untuk membuatnya, menyebarkannya dan lain sebagainya. Itu bagian dari akidah kita. Ya, kita tidak mengucapkan hari raya selamat bagi hari raya agama, ini bagian dari akidah. Bagaimana sebuah hari raya kekufuran, hari raya kesyirikan yang dalam akidah, dari kacamata akidah Islam itu merupakan sebuah dosa besar, kita ucapkan selamat. Ada orang korupsi berhasil, selamat Anda korupsi, kan satu hal yang jauh. Ada orang mabok-mabok, selamat Anda berhasil mabok-mabok minum 10 botol dalam sehari semalam. Ini satu hal yang buruk. Ya, dalam kacamata agama kita mengucapkan selamat hari raya agama lain yang terkait dengan ibadahnya, akidahnya, itu sebuah hal yang dilarang dalam agama Islam. Lantas bagaimana? Serahkan saja pada orang tersebut untuk membuatnya dan meng-share-nya begitu. Serahkan saja kepada orang-orang yang memang dia merayakan itu, silakan buat sendiri, silakan share sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apakah benar ungkapan bahwa bisa umroh atau haji merupakan undangan dari Allah? Apakah ucapan seperti ini benar, Ustaz? Karena kadang kita melihat para pelaku maksiat malah bisa pergi umroh, sedangkan orang-orang yang rajin ibadah belum Allah panggil untuk ke tanah suci, Ustaz. Ungkapan tersebut ya sebenarnya sejalan dengan satu hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, Al-ghazi fi sabilillahi wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Disebutkan dalam hadis tersebut, Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Wal hajj wal mu'tamir, orang yang haji dan umrah, wafdullah, adalah tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuhu, Allah memanggil mereka, mereka pun menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'aluhu fa'atahum, mereka minta sama Allah, Allah akan berikan kepada dia. Namun tentunya siapa orang-orang yang betul-betul menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul dia merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengerjakan haji dan umrah dengan harta yang halal, dengan jiwa yang bersih. Sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang betul-betul berjihad di jalan Allah? Disebutkan juga berperang. Yaitu orang yang ingin membela agama Allah dengan jihadnya, bukan ingin membela sukunya, membela namanya, menunjukkan keberaniannya, bukan. Bukan niatan-niatan dunia, bukan, tapi orang yang ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
tamu Allah, undangan Allah kepada orang-orang yang haji dan umrah adalah orang-orang yang haji dan umrah dengan niat untuk membersihkan dirinya, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang halal. Ya, maka orang-orang yang bermaksiat pergi haji dan umrah, entah mungkin apa kepentingan mereka. Namun jika mereka betul ingin bertaubat kepada Allah, mereka betul ingin kembali kepada Allah, maka mudah-mudahan termasuk bagian dari hal tersebut. Namun jika tidak, mereka ingin sekedar jalan-jalan, sekedar ingin memposting kegiatan-kegiatan umroh mereka, menambah postingan di Instagram mereka atau di sosial media mereka, maka ini bukan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mendapatkan keutamaannya. Sa'aluhu fa'atahu. Mereka minta sama Allah, Allah akan berikan. Ya, tidak mendapatkan keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apakah boleh kita memimpikan mendapatkan jodoh yang tubuhnya bagus, misal kulit putih dan sebagainya, atau bagaimana doa yang benar yang kita panjatkan Ustadz agar mudah mendapatkan jodoh? Boleh-boleh saja orang menginginkan jodoh yang sesuai dengan kriterianya. Mungkin kulitnya putih, mungkin badannya bagus, mungkin tingkat pendidikan tertentu, mungkin suku tertentu, mungkin memiliki keilmuan tertentu, terserah. Dari apapun yang dia inginkan. Namun kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Dinikahi wanita itu karena 4. Maka 4 perkara ini disebutkan Nabi dan ini isyarat bahwa orang boleh-boleh saja. Karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Namun kata Nabi mengatakan, fadfar bidzatid din. Maka jadikan prioritas bagi kalian itu yang punya agama yang benar, akhlaknya benar. Taribat yadak, akan beruntung kamu. Kalau sekedar hanya cantik saja, hilang cantiknya, dan itu akan terjadi. Ya, orang kalau sudah 50 tahun, 60 tahun sudah hilang cantiknya, akan terjadi maka selesai. Ya, harta bisa hilang, keturunan bisa jatuh namanya. Tapi agama bisa hilang juga, namun ini diharapkan ya akan membawa kebahagiaan yang sejati bagi keluarga. Pilihlah yang jadikan prioritasnya agama. Ya. Bagaimana seorang berdoa agar diberikan jodoh yang baik? Wallahu ta'ala alam. Seorang bisa berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum memiliki jodoh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan karuniakan bagi kami pasangan-pasangan dan anak keturunan. Boleh nggak doa ini diucapkan oleh orang yang belum punya pasangan dan belum anak punya? Boleh. Justru agar Allah mengaruniakan kepada dia pasangan dan anak keturunan. Qurrata a'yun. Yang dia qurrata a'yun, menjadi penyedap, penyejuk pandangan mata. Bukan karena sekadar cantiknya, bukan karena sekadar tampannya atau gantengnya, tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu istri maupun anak-anaknya, atau suaminya atau anak-anak. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa yang luar biasa, ini bisa seseorang banyak baca di kala-kala, di waktu-waktu yang mustajab, yang ketika sujud, ketika puasa, ketika hujan, ketika antara azan dan iqamah dan lain sebagainya. Ya, dengan niatan agar dia mendapatkan pasangan yang baik, dan kalau nanti sudah dapat pasangan yang baik, dengan niatan agar dia mendapatkan keturunan-keturunan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, ungkapan semua milik Allah, apakah lantas kita boleh menggunakan semua hal kita gunakan dengan alasan semua milik Allah? Ya enggak juga. Betul, semua milik Allah Subhanahu wa taala, semua diatur oleh Allah, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga memberikan kepada kita panduan ya dalam agama kita ini bagaimana untuk bermuamalah dengan sesama. Kita enggak boleh sembarangan pakai barang orang lain tanpa izin. Kalau itu barang secara kepemilikan milik orang lain. Kita enggak boleh pakai tanah orang lain, tiba-tiba tanah orang lain kita bangun di atasnya bangunan rumah kita, kios-kios dan lain sebagainya tanpa izin dari orang tersebut, atau dengan sewa atau dengan membelinya, enggak boleh. Ya, dan Allah pun menjelaskan hal tersebut. Ada hubungan-hubungan antara muamalah antara sama manusia. Ya, Allah mengatakan la ta'kulu baina amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Jangan makan harta orang dengan jalan yang batil. Semua milik Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga mengesahkan kepemilikan masing-masing pribadi manusia, dan untuk mempergunakannya, untuk memakainya, untuk memanfaatkannya, semuanya ada caranya. Mungkin dengan minta izin, dengan pinjam, dengan sewa, dengan membeli dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Lalu pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, bolehkah kita menaikkan harga saat barang langka Ustadz? Boleh. Secara umum
Muamalah itu hukum asalnya boleh. Ketika barangnya langka, maka kita menaikkan harganya. Namun ketika seseorang dalam berdagang, dia melihat sisi-sisi barangnya langka dan manusia membutuhkannya, maka dia jual dengan harga yang biasa. Ada sisi keberkahan pada perdagangan dia yang mungkin akan dibalas, atau bukan mungkin, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih. Ya. Eh, Boleh saja orang misalnya ada satu barang lagi langka dan dia jual itu kemudian dia naikkan harganya. Boleh saja. Dan selama orang ridho untuk membelinya. Namun ketika dia, saya jual harga biasa lah. Ini langka dan dibutuhkan oleh orang banyak sebenarnya. Tapi sedang langka, tapi saya jual biasa saja. Insya Allah akan ada keberkahan, kebaikan dalam perdagangannya. Dan bahkan dalam kehidupannya, dalam hartanya akan Allah berikan pada dia. Biidnillah. Allahu a'lam bishawab. Namun saja jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan mungkin cukup sekian Ustaz untuk sesi tanya jawab kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik. Sebelum kita akhiri mungkin ada penutup yang bisa disampaikan Ustaz. Nah, alhamdulillah kita ayat ini, ayat Al-Baqarah 177 mengajarkan pada kita untuk beriman, berakidah yang benar, dan ini pondasi. Kemudian bermuamalah kepada sesama, beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan baik pada manusia dan kepada diri kita sendiri, dengan bersabar, dengan memberi kepada orang lain, dengan berakidah yang benar. Maka ini kebahagiaan bagi seorang mukmin. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita untuk bisa mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Namun saja jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa acara ngopi ngobrol perkara Islam akan kami siarkan setiap hari Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai di Radio Muslim Yogyakarta 107,7 FM. Dan demikian untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini, dan tetaplah bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta 107,7 FM. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء